Cabang dari teori penugasan atau assignment theory adalah cabang dari ilmu matematika yang fokus pada pemecahan masalah penugasan. Masalah penugasan melibatkan alokasi sumber daya atau tugas kepada sejumlah objek atau entitas demikian rupa sehingga meminimalkan atau memaksimalkan suatu kriteria tertentu seperti biaya, keuntungan, atau jarak sambil memperhatikan batasan-batasan tertentu. Teori penugasan memberikan kerangka kerja matematis yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi optimal dalam konteks ini. Dalam teori penugasan, elemennya direpresentasikan dalam bentuk matriks yang disebut matriks penugasan, di mana setiap elemen matriks menggambarkan biaya atau manfaat dari menugaskan suatu objek tertentu ke suatu entitas tertentu. Tujuan utamanya adalah menemukan penugasan yang paling ekonomis atau menguntungkan berdasarkan matriks ini. Contoh-contoh penerapan penugasan yaitu penjadwalan pekerjaan, alokasi sumber daya dalam proyek, masalah transportasi dan distribusi, serta banyak masalah optimasi lainnya yang melibatkan alokasi sumber daya atau tugas. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam masalah penugasan. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua, untuk kasus minimalisasi, mencari biaya terkecil untuk setiap barisnya. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi, mencari nilai tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertingginya tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Ketiga, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka dicari nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Yang keempat, setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, maka langkah selanjutnya adalah memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa berupa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Dan yang kelima, apabila belum, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Keuntungan menggunakan teori penugasan. Menggunakan metode penugasan dalam berbagai konteks seperti manajemen, ekonomi, ilmu komputer, dan banyak bidang lainnya memiliki sejumlah keuntungan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama menggunakan metode penugasan. Yang pertama ada optimalisasi sumber daya, yang kedua ada keputusan yang terukur, yang ketiga efisiensi operasional, yang keempat peningkatan produktivitas, yang kelima peningkatan pengambilan keputusan strategis. Langkah-langkah implementasi teori penugasan. Yang pertama itu mengidentifikasi objek, entitas. Objek dalam kasus ini adalah produk-produk yang akan distribusikan dan entitasnya adalah pusat distribusi atau gudang. Yang kedua itu buat matriks penugasan yang mencantumkan biaya pengiriman atau waktu pengiriman antara setiap produk dan pusat distribusi. Matriks ini akan menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, gunakan algoritma penugasan seperti algoritma Hungarian untuk menentukan penugasan optimal antara produk-produk dan pusat distribusi yang meminimalkan biaya atau waktu pengiriman total. Yang keempat itu pertimbangkan kendala tambahan seperti kapasitas maksimum setiap pusat distribusi dan batasan geografis. Yang kelima itu lakukan simulasi dengan berbagai kombinasi penugasan untuk memeriksa apakah solusi yang dihasilkan oleh algoritma benar-benar optimal atau mendekati optimal. Konsep dan algoritma yang relevan dalam teori
yang digunakan dalam berbagai konteks untuk mengalokasikan sumber daya atau tugas kepada entitas atau objek dengan cara yang optimal. Berikut adalah beberapa jenis metode penugasan yang umum digunakan. 1. Metode penugasan bipartil. 2. Metode penugasan non-bipartil. Algoritma. 3.